إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله سلام Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda kebenaran kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau mampu untuk mengkabarkan hal yang akan terjadi, mampu untuk menceritakan hal-hal yang gaib, di mana tentunya hal itu adalah bersumber dari Allah Azza wa Jalla, bersumber dari wahyu Allah Azza wa Jalla, tanda di mana benarnya Nabi kita Muhammad atas kenabiannya, atas risalah Rasul alaihi salatu wassalam, tanda bahwa beliau adalah utusan Allah, datang dengan membawa amanat dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah banyak mengkabarkan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Di antara hal tersebut, apa yang Rasul alaihi salatu wassalam kabarkan, bahwa umatnya akan terjatuh dalam penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Umatnya akan meniru dan mencontoh serta mengikuti jejak-jejak orang-orang kafir, jejak-jejak musuh agama Allah Azza wa Jalla. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, la tattabi'unna sanana kana qablakum shibran bishibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra rabbin ladakhaltuhu. Qala ya Rasulullah, al-yahud wal nasara? Qala faman? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila mereka masuk lubang biawak, kalian tentu akan masuk. Para sahabat mengatakan, apakah mereka kaum Yahudi dan kaum Nasara? Kata Rasulullah, siapa lagi? Di hadis lain, qala alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'ah hatta ta'khudh ummati bi akhdhi al-qurun man qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku jalan di atas jalan orang-orang sebelum mereka, yaitu maksudnya adalah orang Yahudi dan juga orang Nasara. Qala alaihi salatu wassalam, tatkabunna sanana man kana qablakum mithlan bimithlin. Benar-benar kalian akan menjalani, akan menaiki jalannya mereka-mereka orang sebelum kalian. Semisal kata Rasul, mithlan bimithlin. Ini penggambaran dari Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga mengandung makna ancaman dan larangan. Ancaman atas umatnya untuk tidak terjatuh dalam penyerupaan kepada orang-orang kafir. Larangan dari Rasul alaihi salatu wassalam, larangan yang sangat tegas dari Rasul kepada umatnya untuk tidak terjatuh dalam penyelisihan kepada orang, dalam penyerupaan kepada orang kafir, bahwa itu termasuk hal yang dilarang, hal yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam jadikan salah satu buruknya keadaan suatu zaman, salah satu tandanya dekatnya hari kiamat, tatkala umat Muhammad alaihi salatu wassalam menyerupai orang-orang kafir, menyerupai
menyerupai mereka dari sisi akidah, menyerupai mereka dari sisi tata cara beribadah, menyerupai orang-orang kafir dari sisi perbuatan dan juga ucapan, menyerupai orang-orang kafir dari sisi adat istiadat. Ini semua adalah hal yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ibadallah, di antara hal di mana kaum muslimin, di mana umat Muhammad alaihi salatu wassalam terjatuh dalamnya, terjatuh dalam penyelisihan, dalam penyelupaan orang-orang kafir, yaitu tatkala mereka ikut serta menegakkan perayaan tahun baru. Ini termasuk salah satu bentuk di mana umat Muhammad alaihi salatu wassalam terjatuh dalam penyelupaan mengikuti jalan-jalan musuh Allah azza wa jalla. Perlu diketahui bahwasanya perayaan dengan tahun baru adalah salah satu adat dan kebiasaan musuh agama Allah dari kalangan Majusi, dari kalangan mereka penyembah api, di mana hari tersebut hari yang dimana mereka inginkan sebagai bentuk pengingat dan perayaan tatkala diangkat salah satu pemimpin mereka yang bernama Tahubah. Ada yang mengatakan mereka menegakkan hari perayaan di 1 Januari sebagai bentuk peringatan di mana hari itu diwujudkannya cahaya sebagai tanda kebaikan, karena orang Majusi tidak memiliki atau memiliki dua Tuhan. Yang pertama adalah cahaya, pencipta kebaikan; yang kedua adalah kegelapan, pencipta keburukan. Tatkala diciptakan cahaya, tatkala mewujudkan cahaya, mereka tegakkan hari perayaan yang bertepatan dengan 1 Januari. Ada yang mengatakan mereka menegakkan hari perayaan di tahun baru di 1 Januari sebagai bentuk peringatan dan juga kebanggaan, di mana Allah azza wa jalla di hari itu mengatur alam semesta. Intinya ibadallah, perayaan tahun baru 1 Januari datangnya dari arah orang Majusi, mereka musuh Allah. Kemudian orang-orang Nasara mengambil dari mereka dan menjadikan hal itu salah satu bagian dari agama mereka, sehingga mereka berpesta di hari Natal tanggal 25, memanjang dan berkelanjutan sampai tanggal 1. Ibadallah, inilah keadaan tahun baru yang dimana banyak kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Banyak kaum muslimin menyerupai orang kafir sehingga ikut serta dalam merayakan hari tersebut. Ibadallah, hari tahun baru bukanlah sekedar adat, bukanlah sekedar kebiasaan, akan tetapi itu simbol syiar dari syiar-syiar agama orang Majusi. Itu salah satu kebiasaan atau bentuk di mana mereka mengagungkan Tuhan mereka, pemimpin mereka. Maka ini perlu diketahui, di mana hari itu, hari di mana mereka merayakan tahun baru, banyak kaum muslimin mengikuti mereka, banyak kaum muslimin dan juga banyak kaum muslimin terjatuh dalam penyelupaan dengan mereka, sehingga terjatuh dalam banyak penyelisihan syariat. Terdapat dalamnya campur baur antara laki-laki dan perempuan, terdapat dalamnya minum khamr, minum minuman keras, terdapat dalamnya zina, terdapat dalamnya orang-orang yang kehilangan akal dikarenakan meminum minuman keras. Ini terjadi ibadallah di hari tersebut. Ibadallah, hari di mana kaum muslimin merayakan tahun baru, itu salah satu hal bukan bagian dari agama Islam. Karena agama Islam memiliki hari-hari besar. Agama Islam memiliki hari-hari yang dirayakan, hari-hari yang ditegakkan, di mana hari-hari itu sangatlah terbatas, di mana agama kita telah menyebutkan segala hal yang diperlukan oleh umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Di hadis Rasul alaihi salatu wassalam tatkala masuk dan datang ke Madinah, Rasul mendapatkan para sahabat atau kaum Madinah merayakan atau bersenang-senang di 2 hari. Maka Rasul mengatakan, apakah 2 hari ini? Kata para sahabat, yauman kunna nal'ab fil jahiliyah. Ini adalah salah satu atau 2 hari di mana kita bersenang-senang merayakan di zaman jahiliyah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumul fitr wa yaumul adha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih mulia, yaitu Idul Fitri
dan Idul Adha, lihat Rasul alaihi salatu wassalam merubah dan mengganti suatu hari besar yang ada di zaman jahiliyah, di mana itu bukan bagian dari agama Islam. Rasul merubah hari tersebut dan mengganti dengan yang lebih mulia. Di hadis lain Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Yaum Arafah wa Yaum Nahr wa ayyam Mina Iduna ahli Islam. Kata Rasul, hari Arafah, hari pembelian, hari-hari Mina itu adalah hari besarnya umat Islam. Lihat ibadah Allah, bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mentalkin untuk kita, mengajarkan untuk kita bahwasanya hari besar, hari raya untuk kaum muslimin itu terbatas jumlahnya, enggak boleh ditambahkan. Perlu diketahui, Rasul mengatakan untuk Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Sesungguhnya untuk semua kaum, untuk semua agama, untuk semua bangsa, itu mereka memiliki hari besar, dan ini adalah hari besar kita, yaitu hari Idul Fitri. Lihat bagaimana Rasul membatasi. Mereka memiliki hari besar. Mereka musuh-musuh agama Allah memiliki hari besar, sebagaimana mereka tidak menyerupai kaum muslimin dalam menegakkan hari besar. Demikian juga kaum muslimun diharapkan atas mereka untuk meniru, untuk mencontoh apa yang memang datang dari arah mereka. Ibadallah, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak meninggalkan suatu kebaikan kecuali dijelaskan, tidak meninggalkan suatu keburukan kecuali diperingatkan. Maka perlu diketahui, setiap orang yang menginginkan di hari tahun baru untuk menegakkan suatu kesenangan, kebahagiaan, adalah sesuatu yang bukan dari ajaran agama Islam, maka hal itu tertolak. Rasul alaihi salatu Allah azza wa jalla mengatakan, wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka enggak akan diterima oleh Allah azza wa jalla, dan dia kelak di hari kiamat akan menjadi orang yang merugi. Setiap orang yang ingin menegakkan hari lebaran, hari besar yang bukan datangnya dari agama Islam, maka tertolak di sisi Allah azza wa jalla. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Al-Islam adalah agama Allah yang mutlak. Al-Islam adalah agama Allah yang mulia. Al-Islam adalah agama yang menghapus semua agama-agama yang batil. Dengan agama Islam, ibadallah, Allah muliakan kita. Dengan agama Islam, Allah mengangkat kita dari kehinaan kepada kemuliaan. Maka tatkala seseorang mencari kebahagiaan, tatkala seseorang mencari kemuliaan dengan selain ajaran Islam, maka Allah azza wa jalla akan menjadikan atas dia kehinaan. Para Nabi Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Umar, salah satu tokoh besar Islam, salah satu khalifah Rasulullah, mengajarkan kepada kita sumber kemuliaan dunia. Adalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam famahma ibtaghaina al-'izza bil Islam nudalla wa adalla Allah. Kata Umar ibn Khattab, kami dulu adalah kaum yang paling hina, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Maka kapan kita mencari kemuliaan selain dengan agama Islam, maka Allah azza wa jalla akan menghinakan kita. Ibadallah, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah agama Islam adalah agama yang paling mulia. Berbanggalah dengan agama Islam. Berkecukupanlah dengan hari-hari besar agama Islam. Sesuai dengan apa yang telah kita bacakan di hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Ibadallah, di antara dasar agama kita, di antara pilar agama Islam, yaitu menyelisihi orang-orang kafir, tidak mencontoh perbuatan orang-orang kafir. Allah azza wa jalla mengatakan, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian jadi seperti orang-orang musyrik, mereka-mereka yang memecah agama mereka. Allah azza wa jalla, wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu 'an sawa'is sabil. Janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang telah sesat, orang-orang yang menyesatkan banyak manusia, orang-orang yang kehilangan jalan yang benar. Mereka orang-orang kafir, mereka musuh Allah azza wa jalla telah sesat, telah menyesatkan. Allah melarang kita untuk mengikuti jejak mereka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai
maka dia dijadikan di antara mereka atau digolongkan bagian dari mereka. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, hadis ini barang siapa yang menyerupai orang kafir maka dia digolongkan bagian dari mereka. Hadis ini kata Syekhul Islam nampaknya seakan-akan orang yang menyerupai telah kafir, orang yang menyerupai telah keluar dari agama Islam. Tapi bukan seperti itu maknanya. Tapi makna hadis ini adalah ancaman bagaimana keadaan seseorang kelak di hari kiamat. Tatkala dia dibangkitkan, dia akan dibangkitkan dengan orang-orang kafir, dengan Islam mereka dan dengan orang-orang kafir yang mereka jadikan sebagai contoh, yang mereka jadikan sebagai suri tauladan. Maka Rasul mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Qala alaihi salatu wassalam laisa minna man tashabbaha bighairina la tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Bukanlah bagian dari kami orang-orang yang menyerupai selain dari kami dari kalangan Yahudi dan Nasara. Kata Rasulullah tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan sampai kalian menyerupai orang yang Yahudi atau orang-orang Nasara. Dilarang kita untuk menyerupai mereka. Karena itu adalah salah satu bagian dasar agama Islam yang sangat agung yang perlu atas kaum muslimin mengetahuinya, mengajarkannya, mengamalkannya dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kokoh di atas hal itu. Aku ma'akul wa astagfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, di antara dasar agama Islam adalah selain menyelisihi orang-orang kafir, selain menjauhi jalan dan juga teori mereka, adalah menanamkan kebencian dan permusuhan di hati kita atas musuh-musuh agama Allah. Itulah agama Islam yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sebagai contoh untuk ini adalah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang perilaku Nabi kita Ibrahim alaihi afdhalus salatu wassalam di hadapan kaumnya. Allah ceritakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan di sisi Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Mereka mengatakan kepada kaum mereka yang enggan, kaum mereka yang kufur terhadap agama Allah, inna bura'a minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Kami kufur terhadap agama kalian dan akan jelas dan nampak permusuhan, kebencian di antara kita selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Inilah sikap Nabi kita Ibrahim, yang dimana Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi kita Muhammad untuk mengikuti jalan Nabi Ibrahim, yang dimana kita sebagai umat Muhammad wajib untuk mengikuti jalan-jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wajib atas seorang muslim bukan hanya menjauhi, bukan hanya menyelisihi, tapi menanamkan di hatinya suatu kebencian, suatu permusuhan atas orang-orang kafir. Itulah bentuk keimanan yang benar. Itulah sikap seorang muslim yang sejati. Itulah sikap seorang muslim yang tersisa di hati dia nur ilahi dari Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, dengan datangnya atau dekatnya tahun baru, maka yang kita wasiatkan atas diri kita dan juga kaum muslimin secara umum untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk selalu bersyukur kepada Allah telah diberikan hidayatul Islam. Jangan sampai dia cemari patau-patau dengan melakukan salah satu adat, gaya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan syiar agama orang-orang kafir. Karena itu bisa menggores keislaman seseorang, karena itu bisa mengurangi kesempurnaan keislaman seseorang, bahkan itu bisa menarik seseorang untuk bisa menyerupai orang-orang kafir dari sisi hatinya. Karena tatkala seseorang telah mampu menyerupai orang-orang kafir dari sisi zahir, maka itu mengundang dia untuk bisa menyerupai orang-orang kafir dari sisi batin. Maka jangan sampai seseorang merayakan hari tahun baru,
Bukanlah itu bagian dari agama Islam. Sebagaimana kita wasiatkan untuk tidak membantu orang-orang melakukan hal tersebut, sebagaimana halnya kita wasiatkan untuk kita menjaga anak-anak kita, kerabat kita, sahabat dan juga tetangga. Kita nasihati untuk mereka. Kita cinta untuk mereka apa yang kita cinta untuk diri kita dari istiqamah di atas agama Islam. Sebagaimana hal yang kita wasiatkan adalah untuk tidak mengucapkan selamat hari tahun baru, karena itu bukan bagian dari agama Islam. Datangnya dari musuh agama Allah Azza wa Jalla, ibadallah. Dengan bergantinya hari demi hari, bulan demi bulan, bergantian tahun demi tahun. Tidaklah itu menghalalkan dan membolehkan kita untuk menjadikan atau membuat hal yang baru, suatu ritual atau kebahagiaan. Tapi tidak lain seorang muslim yang memiliki hati yang hidup itu akan memandang bagaimana umur dia telah jalan, bagaimana telah mendekat kepada suatu kematian. Itu semua mengajak seseorang untuk semakin muhasabah untuk dirinya, semakin memandang bahwa saya kelak di sana ada hari kiamat, ada negeri akhirat yang abadi. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah suatu jiwa melihat untuk apa atau apa yang akan datang di hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah, Allah ulangi. Maka dengan adanya perubahan tahun ini mengundang seorang muslim untuk mengambil suatu pelajaran bahwasanya seorang muslim yang baik adalah tatkala bertambah umurnya bertambah kebaikan, tatkala bertambah umurnya bertambah taubatnya, tatkala bertambah umur bertambah dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah inna fi ikhtilafil laili wan nahar inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perubahan malam dan siang itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Allah yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibrah li ulil albab. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Dalam hal itu ada suatu pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal yang bertambah tahun meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar tahun itu adalah tahun kebaikan, tahun keberkahan, tahun keistiqomahan, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kekokohan dalam agama Islam dan memberikan untuk dirinya jadwal dan aturan dalam hidup. Insya Allah tahun ini adalah tahun untuk kita hatamkan Quran 3 kali. Insya Allah tahun ini tahun untuk sedekah, tahun ini tahun untuk berubah, tahun ini tahun untuk mendidik. Itulah bentuk hal yang baik tatkala orang itu menyambut tahun yang baru. Ibadallah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, pada Allah Azza wa Jalla bimannih wa karamihi wa judihi wa ihsanihi an yumna 'alaina al-iman wa taqwa. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atik ma tuqarribuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tahawwinu bihi masa'ib ad-dunya wa matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين.